Bab 2101. Taklukkan. Anak anjing hitam mendengus, matanya berkilat dingin. Tikus pemburu harta karun yang tercela, kau mungkin tidak mengingatku, tapi aku mengingatmu. Dulu aku punya harta karun tersembunyi di bawah gunung Doksein, lalu kau menemukannya dan menghancurkan seluruh tempat itu. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Terkejut, tikus pemburu harta karun mengarahkan salah satu jarinya ke arah anak anjing hitam, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Harta karun yang kuburu itu milik leluhur anjing. Kecuali, kau leluhur anjing. Tapi kenapa kau hanya seorang santo iblis, seru tikus pemburu harta karun. Si anak anjing hitam berjalan ke arah tikus itu, benar-benar marah. Kenapa kau pikir begitu? Kau mencuri hartaku dan bahkan mengambil kenang-kenanganku yang paling berharga. Aku dikalahkan oleh musuh. Itulah sebabnya aku jatuh dan bereinkarnasi. Semuanya berkatmu. Kita harus menyelesaikan ini hari ini. Seketika, anak anjing hitam melesat ke arah tikus itu, geram padanya karena telah mencuri harta karunnya 100.000 tahun yang lalu. Secepat kilat, anak anjing hitam tiba di hadapan tikus pemburu harta karun. Sambil melambaikan cakarnya, anak anjing hitam mengubahnya menjadi cakar raksasa sekelas orang suci, sekuat tenaga, yang langsung mencengkeram jiwa tikus pemburu harta karun. Panik, tikus pemburu harta karun segera memohon, Tuan leluhur anjing, maafkan aku. Aku tidak tahu harta karun itu milikmu. Aku tidak akan pernah mencurinya jika aku tahu itu milikmu. Si anak anjing hitam tak mau memaafkan tikus pemburu harta karun begitu saja. Sambil mengepalkan cakarnya, si anak anjing meninju tikus itu tanpa henti. Tubuh fisik tikus pemburu harta karun telah hancur dan kini hanya tinggal jiwa, membuatnya sangat lemah. Setelah beberapa pukulan dari anak anjing hitam, ia mulai goyah seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tikus pemburu harta karun tahu bahwa anak anjing hitam membenci isi perutnya. Lagi pula, anak anjing itu adalah leluhur anjing, yang terkenal karena keganasannya di seluruh alam semesta. Sayangnya, penjarahan harta dharma milik anak anjing hitam oleh tikus pemburu harta karun telah menyebabkan kejatuhannya. Kebencian itu terlalu kuat untuk dipadamkan. Berpikir keras, tikus pemburu harta karun tiba-tiba memusatkan pandangannya pada Li Qingfeng. Pria itu tampak lebih kuat daripada anak anjing hitam karena anak anjing itu telah menuruti kata-katanya sebelumnya. Tikus pemburu harta karun menoleh ke arah Li Qingfeng dan berteriak, "Manusia, cepat selamatkan aku. Nenek moyang anjing itu akan membunuhku." Li Lili melirik tikus pemburu harta karun dengan tatapan kosong dan berkata, "Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Beri aku alasan." Tikus pemburu harta karun berteriak, "Manusia, jika kau menyelamatkanku dari leluhur anjing, aku akan membantumu menemukan harta karun." Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku dibantu oleh anak anjing hitam untuk menemukan harta karun." Hidungnya sangat tajam. "Kenapa aku membutuhkanmu?" Mendengar kata-katanya, tikus pemburu harta karun terdiam. Li Qingfeng benar sekali. Sebagai nenek moyang anjing, Black Puppy memiliki indera penciuman terkuat di seluruh alam semesta. Dengan sekali mengendus, ia dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi sangat jauh. Li Qingfeng terkekeh dan berkata, "Tikus pemburu harta karun, aku punya tawaran untukmu. Aku akan menyelamatkanmu dengan satu syarat, jadilah peliharaanku." Mendengar kata-kata King Feng Li, tikus pemburu harta karun tampak kesal, mundur menjauhkan tubuhnya sambil melotot ke arahnya dengan mata penuh amarah. Bagaimanapun juga, itu adalah jenis binatang iblis yang langka, seunik yang bisa dikatakan, satu-satunya yang ada di era 100.000 tahun yang lalu. Karena kemampuan mereka untuk menemukan harta karun terbesar di alam semesta, semua makhluk menginginkannya sebagai milik mereka, terlepas apakah mereka orang suci atau bahkan orang abadi. Tikus pemburu harta karun belum pernah seumur hidupnya tunduk pada seseorang sebagai hewan peliharaan, karena setiap orang suci atau abadi akan selalu berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkannya. Namun, kata-kata pertama yang diucapkan Li Qingshan adalah menjadikannya hewan peliharaannya. Sungguh tidak sopan. Tikus pemburu harta karun tentu saja geram dengan kata-katanya. Li Qingshan menatap tikus pemburu harta karun dengan ekspresi kosong dan berkata, "Seharusnya kau merasa terhormat menjadi peliharaanku. Ini kesempatan terakhirmu. Jika kau setuju, aku akan menyelamatkanmu. Jika tidak, aku akan membiarkan anjing itu membunuhmu." Anak anjing hitam menyeringai dingin, mematikan. Ia pasti akan membunuh tikus pemburu harta karun begitu Li Qingfeng memberi perintah. Anak anjing itu membenci hewan pengerat yang menjijikkan itu. Jika bukan karena tikus pemburu harta karun, anak anjing itu tidak akan menderita kekalahan yang akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Merasakan udara mematikan yang dipancarkan dari Black Puppy, tikus pemburu harta karun menjadi panik. Anak anjing hitam menatap Li Qingfeng dan berkata, "Kita punya orang tangguh di sini. Masih belum mau menyerah padamu. Kalau begitu, biarkan aku menghancurkan jiwanya." Anak anjing hitam tiba-tiba mengepalkan cakarnya,
melepaskan semburan kitab suci segel tingkat sakral hitam yang kuat ke jiwa tikus pemburu harta karun dalam sekejap, hampir memusnahkan keberadaannya. Jiwa tikus pemburu harta karun mulai bergetar seolah-olah akan lenyap sedetik kemudian. Merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, tikus pemburu harta karun berteriak, "Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku setuju menjadi peliharaanmu." Meskipun tikus pemburu harta karun itu sombong dan langka, ia harus menyerah kepada Lily. Jika tidak, satu-satunya pilihannya adalah mati. Li Qingfeng tersenyum dan berkata, "Bagus. Percayalah, mengikutiku akan baik untukmu. Ayo kita tanda tangani perjanjian jiwa sekarang." Meski enggan, tikus pemburu harta karun tetap menjulurkan salah satu cakarnya dan menunjuk ke kedalaman pikirannya, memancarkan seberkas cahaya jiwa. Itu adalah cap jiwanya, versi mini seukuran jari dari tikus pemburu harta karun. Cap jiwa itu memasuki kedalaman pikiran Li Qingshan. Li Qingshan segera memancarkan seberkas cahaya jiwa dan terperangkap di dalam tikus pemburu harta karun mini. Li Qingfeng kini memiliki kendali penuh atas tikus pemburu harta karun. Jika ia melanggar perintahnya, Li Qingfeng dapat membunuh versi mininya di dalam otaknya dan pada gilirannya, membunuh tikus pemburu harta karun yang asli. Setelah Li Qingshan menaklukkan tikus pemburu harta karun, dia menoleh ke anak anjing hitam dan berkata, "Anak anjing hitam, lepaskan dia." Bab 2102. Cairan sumsum suci. Anak anjing hitam mengangguk, tahu betul bahwa ia harus mendengarkan perintah King Feng Li. Anak anjing hitam tahu bahwa Li Qingfeng harus menghadapi banyak musuh yang kuat dan mereka akan segera meninggalkan benua api merah. Ia membutuhkan tikus pemburu harta karun untuk menemukan lebih banyak harta karun. Selain itu, karena anak anjing hitam sekarang bepergian dengan tikus pemburu harta karun, akan ada lebih banyak kesempatan baginya untuk mengalahkannya. Anak anjing hitam membuka cakarnya dan melepaskan tikus pemburu harta karun. Setelah dilepaskan, arwah tikus pemburu harta karun melesat di belakang Li Qingfeng. Ia sangat takut pada anak anjing hitam, takut kalau si anak anjing hitam akan meremasnya sampai mati kapan saja. Melihat King Feng Li menaklukkan tikus pemburu harta karun, Sue Lin, Ruyan Liu, dan yang lainnya semua tampak gembira. Mereka semua menatap tikus hitam itu dengan tatapan penuh kebencian. Mereka tahu bahwa itu adalah jenis tikus yang istimewa, berbeda dari jenis lainnya. "Ayah, tikusnya lucu sekali. Aku ingin memeluknya." Tiba-tiba terdengar suara si apel kecil. Ia melambaikan tangan kecilnya ke udara, matanya terpaku pada tikus pemburu harta karun. Anak-anak hampir menyukai binatang kecil, terutama yang lucu dan berbulu seperti tikus pemburu harta karun. Li Qingshan mengangguk dan berkata, "Apel kecil, kemarilah, aku ingin menunjukkan kepadamu tikus pemburu harta karun." King Feng Li menggendong si apel kecil dan menempelkan jarinya pada tikus pemburu harta karun, membiarkannya merasakan bulunya. Tentu saja, tikus pemburu harta karun itu hanyalah seekor jiwa. Mustahil untuk merasakan bulunya, tetapi si apel kecil tetap terhibur. Sebagai binatang iblis istimewa di alam semesta, tikus pemburu harta karun sangat peka terhadap kekuatan garis keturunan. Ia langsung merasakan energi luar biasa dari Little Apple. Detik berikutnya, tikus pemburu harta karun membuka matanya lebar-lebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. "Bagaimana mungkin? Kau masih anak-anak, tapi kau punya garis keturunan abadi. Kau bisa menjadi abadi nanti." Tikus pemburu harta karun sangat terkejut dengan garis keturunan apel kecil. Ia bisa merasakan latar belakang yang kuat dari gadis muda itu. Li Qingfeng mengangkat alisnya. "Penglihatanmu lumayan, kau langsung mengenali kekuatan garis keturunan Little Apple. Sayangnya, kau belum menemukan kekuatanku." Lily, seorang santo tingkat rendah, saat ini memiliki kekuatan untuk membunuh santo iblis tingkat menengah. Tak heran jika kekuatan garis keturunannya tersembunyi dari tikus pemburu harta karun. Terkejut, tikus pemburu harta karun tiba-tiba menyadari hubungannya. Apel kecil adalah putri Li Qingfeng. Jika dia memiliki garis keturunan abadi, seberapa kuat garis keturunan Li Qingfeng? Raja abadi, kaisar abadi, atau raja abadi? Li Qingfeng memperhatikan tikus pemburu harta karun. "Kau tak perlu menebak kekuatan garis keturunanku. Ketahuilah bahwa itu pasti di luar imajinasimu. Aku punya tugas untukmu, carikan ramuan spiritual untuk putriku, si apel kecil, untuk meningkatkan kekuatannya." Tikus pemburu harta karun mengangguk, tahu betul bahwa Li Qingfeng sedang menguji kekuatannya. Sebagai hewan peliharaannya, tikus itu harus memberinya barang. Kalau tidak, si anak anjing hitam akan senang sekali mengganggunya nanti. Tikus pemburu harta karun juga menyadari bahwa dengan sifat misterius dan kuat Li Qingfeng, menjadi hewan peliharaannya akan memberinya peluang tak terbatas di masa depan. Tikus pemburu harta karun merasa lebih baik memikirkannya. Jiwa tikus pemburu harta karun mulai melayang-layang di tanah, mencari harta karun tanpa henti, mengabaikan semua ramuan setengah suci, ramuan tingkat rendah, atau ramuan tingkat menengah. Melayang bola-balik di area itu dari timur ke barat dan dari utara ke selatan,
tikus pemburu harta karun tidak menemukan apapun setelah sekian lama. Melihat ini, si anak anjing hitam mendengus, sepertinya kau tidak menemukan apapun. Bagaimana kau bisa begitu dicintai surga lagi? Kenapa namamu malah tikus pemburu harta karun? Kau tidak menemukan apapun. Tikus pemburu harta karun langsung membantah, anjing hitam besar, berhentilah bersikap sombong. Ya, aku memang tidak bisa mengalahkanmu sekarang, tapi kemampuan berburu harta karunku tak tertandingi di dunia. Black Puppy mengernyitkan hidungnya dan berkata, omong kosong. Cari sesuatu yang kuat untuk Little Apple. Sein item biasa yang kualitasnya rendah tidak ada gunanya. Aku bisa menemukannya sendiri. Tikus pemburu harta karun melirik anak anjing hitam dan terus terbang berputar-putar. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sebuah toples hitam di depannya. Toples itu tampak biasa saja, seolah-olah telah tersimpan di sana selama berabad-abad. Namun, tikus pemburu harta karun dapat merasakan energi misterius darinya. Melayang di atas toples, tikus pemburu harta karun memancarkan kekuatan pencari harta karun, sebuah mandat pemburu harta karun yang luar biasa kuat. Tidak seperti hukum lainnya, mandat ini mengandung hukum alam semesta. Contoh mandat normal adalah api, tanah, angin, dan api, angin, awan, dan guntur, serta cahaya dan kegelapan. Kitab suci segel tikus pemburu harta karun berjenis perburuan harta karun. Kitab suci itu memancarkan cahaya 7 warna yang mengelilingi guci hitam tanpa henti, akhirnya memasukinya dan menghilang. Tikus pemburu harta karun memancarkan cahaya 7 warna. Sesaat kemudian, matanya berbinar, seluruh tubuhnya bergetar seolah menemukan harta karun yang luar biasa. Li Qingfeng bertanya, apa yang kamu temukan? Tikus pemburu harta karun menoleh ke arahnya dan berkata, aku menemukan cairan di dalam toples hitam itu. Kalau tidak salah, itu cairan sumsum suci yang legendaris. Terkejut, Li Qingfeng segera bertanya, apakah kamu yakin itu cairan sumsum suci? Kudengar itu adalah harta surgawi, yang mampu membersihkan semua kotoran dalam tubuh seseorang. Kudengar juga itu berasal dari surga dan tidak ada orang biasa yang bisa memilikinya. Mengapa ada di sini? Tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin kenapa benda itu ada di sini, tapi aku yakin itu cairan sumsum suci. Lagi pula, benda itu tidak pernah dibuka oleh Santo Iblis berkepala 9. Cairan sumsum suci itu tampak tidak tersentuh. Senang, Li Qingfeng mengangguk. Jika itu benar-benar cairan sumsum suci, itu pasti luar biasa. Cairan sumsum suci ini legendaris karena khasiatnya yang membersihkan tubuh. Cairan ini khususnya bermanfaat bagi balita dan bayi. Cairan ini akan menutrisi tulang mereka, membuat tubuh mereka kuat, dan membuat tulang mereka kuat serta kebal terhadap penyakit. Bab 2103. Guci Suci. Berjalan maju, King Feng Li berubah menjadi embusan angin, seketika tiba di depan guci hitam itu. Ia melepaskan energi spiritualnya, ingin merasakan apa yang sebenarnya ada di dalam toples hitam itu. Mungkinkah itu benar-benar cairan sumsum suci? Sayangnya, toples hitam itu memantulkan kembali energi rohnya saat ia masuk. Toples hitam itu jelas aneh. Li Lili memandang guci hitam itu, tetapi menyadari bahwa itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Ketika pertama kali memasuki Teluk Harta Karun, ia mengira itu hanyalah guci anggur biasa dan sama sekali tidak menghiraukan keberadaannya. Bukan hanya Li Qingfeng yang mengira guci hitam itu semacam guci anggur, Su Elin, Ruyan Liu, dan yang lainnya pun demikian. Tak seorang pun menyangka guci itu berisi cairan sumsum suci. Dengan menyalurkan kemampuan clairvoyance-nya, mata kanannya memancarkan cahaya kemasan. Saat menjelajah dimensi, matanya dapat melihat cairan di dalam toples hitam. Cairan itu berwarna keemasan namun transparan, dan berisi kitab suci jimat tingkat suci. Setelah mengamati sejenak, Lili merasa matanya tegang. Bahkan kemampuan clairvoyance-nya pun tak mampu bertahan lama. Dia menarik kembali pandangannya dan melangkah mundur, sambil menggosok matanya untuk menghilangkan rasa tegang yang dirasakannya. Lili Feng memandang tikus pemburu harta karun dan memuji, kau sungguh diberkati surga, ahli dalam menemukan harta karun. Aku tak percaya kau menemukan cairan sumsum suci dengan begitu mudahnya. Tikus pemburu harta karun berkata dengan gembira, tentu saja. Ini hadiah pertamaku untuk dikuasai. Ini juga hadiah pertamaku untuk Little Apple. Ruyan Liu juga senang. Ia selalu mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Meskipun Little Apple memiliki garis keturunan abadi, garis keturunan itu tidak pernah diaktifkan. Dengan cairan sumsum suci, ia dapat membangkitkan kekuatan garis keturunannya. Kemudian, serangan yang ditujukan padanya akan memantul dari tubuhnya, mirip dengan tabir cahaya pertahanan tingkat Sein yang kuat. Li Qingfeng membawa Ruyan Liu dan apel kecil ke tanah terlarang Dao Iblis berkepala 9 khusus untuk mencari harta karun bagi apel kecil. Kini setelah menemukan cairan sumsum suci, ia sangat gembira. King Feng Li menoleh ke arah tikus pemburu harta karun dan berkata, minggir, aku akan membuka toplesnya. Petik 2. Sambil mengangguk,
Jiwa tikus pemburu harta karun melayang ke suatu area di belakang King Feng Li, masih jauh dari anak anjing hitam. King Feng Li mengulurkan tangannya dan melepaskan energi yang kuat ke tutup toples. Namun toples itu tertutup rapat, tutupnya tidak dapat digerakkan bahkan oleh kekuatan tingkat suci dari King Feng Li. Li King Feng tercengang melihat toples itu. Ia segera menyalurkan teknik tubuh api penyucian fananya, melepaskan 50 juta kilogram kekuatan ke tutup toples, tetapi tetap tidak berhasil. Li King Feng berpikir dalam hati, aneh, mengapa toples tidak bisa dibuka. Setelah beberapa kali mencoba, Lili tetap tidak bisa membuka toples itu. Apapun metode yang digunakannya, tutupnya tetap tertutup rapat. Li King Feng merasa sedih. Ia harus membuka toples itu untuk mendapatkan cairan sumsum suci untuk apel kecil. Bagaimana ia bisa mendapatkan cairan sumsum suci jika ia bahkan tidak bisa membuka tutupnya? Lili mengamati tutupnya dengan saksama, dan menemukan bahan unik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tutupnya juga diukir dengan banyak pola bunga yang rumit. Pola bunga tersebut mirip dengan totem tetapi juga mirip dengan upeti, sangat kuno, kemungkinan berasal dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Lili tidak bisa memahami polanya. Guci itu memang milik zaman kuno, dan selain informasi yang dipelajari dari Kaisar Malam Kegelapan, ia tidak terlalu familiar dengan benda itu. Melihat tikus pemburu harta karun, Lili bertanya, karena kamu menemukan cairan sumsum suci, bisakah kamu mencari tahu dari bahan apa toples itu terbuat? Mengapa begitu sulit dibuka, bahkan untukku? Jiwa tikus pemburu harta karun terbang menuju toples itu dan meneliti detailnya. Setelah beberapa saat, tikus pemburu harta karun tampak terkejut sekaligus gembira. Tikus pemburu harta karun mulai menjelaskan, Tuan, guci ini terbuat dari tanah suci hitam, material yang sangat kuat dan langka. Membuat guci sebesar ini pasti membutuhkan seseorang dari alam suci tingkat puncak. Aku tak percaya kita ada di hadapannya. Li King Feng mengerutkan kening dan berkata, jadi maksudmu, hanya orang suci tingkat puncak yang bisa membuka toples ini. Belum ada satupun dari kita yang mencapai tingkat itu. Tikus pemburu harta karun mengangguk dan berkata, secara logika, ya, dibutuhkan seorang santo tingkat puncak untuk membuka toples itu. Namun, jika seseorang ditakdirkan untuk mendapatkan cairan sumsum suci, mereka juga dapat dengan mudah membukanya. Lili mengangguk, memahami sepenuhnya logika di balik penjelasan tikus pemburu harta karun. Untuk beberapa harta berharga dari langit dan bumi, perolehannya sepenuhnya bergantung pada takdir, bukan kemampuan. Lili tahu bahwa ia tidak ditakdirkan untuk mendapatkan cairan sumsum suci. Karena itulah ia tidak bisa membuka toples hitam itu. Ia menoleh ke Suelin, Ruyan Liu, dan yang lainnya, lalu berkata, kalian juga coba. Coba buka toplesnya dan dapatkan cairan sumsum suci. Dengan langkah anggun, Suelin melangkah maju lebih dulu. Ia kini sangat kuat, dan telah membangkitkan sebagian besar garis keturunan Phoenix-nya. Suelin berdiri di atas toples, menyalurkan Phoenix Immortal Chain miliknya, tampak seperti burung Phoenix yang sedang terbang, melepaskan panggilan. Begitu Suelin melepaskan energi Phoenix-nya, anak anjing hitam dan ular pemakan langit langsung mundur. Sedangkan tikus pemburu harta karun, saking takutnya, ia berlutut di tanah. Wow, itu dia, makhluk suci legendaris, Phoenix. Dia salah satu penguasa 3000 dunia agung di alam semesta. Kenapa dia ada di sini? Seru tikus pemburu harta karun, matanya terbelalak melihat pemandangan itu. Tikus pemburu harta karun jelas mendengar Lili menyebut Suelin sebagai istrinya. Selama lebih dari 100.000 tahun, tikus itu belum pernah mendengar seorang wanita dengan garis keturunan Phoenix bersuami. Kecuali, tentu saja, jika wanita itu menikah dengan Kaisar Langit yang legendaris. Tikus pemburu harta karun menggigil saat memikirkan Kaisar Langit, terlalu takut untuk berpikir lebih jauh. Kaisar Langit memiliki kekuatan untuk membangun surga. Dia adalah penguasa alam semesta yang maha kuasa, makhluk paling kuat dari semuanya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan pernah muncul. Begitu dia muncul, sesuatu yang besar akan terjadi di alam semesta. Bab 2104. Tidak ada yang bisa melakukannya. Mungkinkah tuanku adalah reinkarnasi Kaisar Langit? Tikus pemburu harta karun menatap King Feng dengan tatapan heran. Ia berpikir, jika tuanku benar-benar reinkarnasi Kaisar Langit, menjadi peliharaannya bukanlah suatu penghinaan bagi namaku. Petik 1. Namun, sesaat kemudian, tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berpikir, bagaimana mungkin? Kuil surgawi telah hancur sejuta tahun yang lalu. Kuil itu tidak ada lagi dan Kaisar Langit telah wafat. Petik 1. Tikus pemburu harta karun tidak percaya bahwa Kaisar Langit akan bereinkarnasi. Lagi pula, Kaisar Langit telah mati bersama Dewa Iblis alam semesta sejuta tahun yang lalu. Mereka bahkan telah menghancurkan lubang hitam di kedalaman alam semesta. King Feng tidak memperhatikan ekspresi tikus pemburu harta karun jadi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Pada saat ini, mata King Feng melirik istrinya, Suelin.
Ia tahu bahwa Suelin memiliki garis keturunan Phoenix, salah satu dari 10 garis keturunan binatang ilahi teratas yang ada. Begitu garis keturunannya diaktifkan, ia akan menjadi permaisuri abadi yang tak terkalahkan. Meskipun garis keturunan Suelin hanya diaktifkan sebagian, seharusnya tetap lebih mudah baginya untuk membuka toples hitam itu. Akan tetapi, betapa kecewanya King Feng, Suelin berdiri di depan guci hitam itu selama beberapa saat dan bahkan menggunakan Phoenix Immortal Chain-nya, tetapi dia tetap tidak dapat membuka tutup guci hitam itu. Guci hitam itu sangat kokoh. Ada tulisan-tulisan khusus dan keberadaan yang aneh di dalamnya. Suelin terus-menerus menggunakan mantra abadi Phoenix-nya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Keringat mulai muncul di wajahnya dan ia menjadi pucat pasi. King Feng menghampiri dan menyeka keringat di wajahnya. Ia berkata dengan ringan, "Istriku, jika kau tidak bisa membuka toples ini, jangan memaksakan diri." Seperti kata tikus pemburu harta karun, toples ini cukup unik dan tidak bisa dibuka hanya dengan kekuatan murni atau orang yang ditakdirkan. Petik 2. Suelin mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata King Feng. Namun, dia masih ingin membuka toples itu. Ruyan Liu berkata, "Suelin, sepertinya kamu tidak punya tenaga untuk membuka toples itu. Minggirlah dan biarkan aku mencoba." Suelin memelototi Ruyan Liu dengan tajam. Ia tak mau menyerah dan terus menggunakan mantra abadi Phoenix untuk membuka toples itu. Namun, meskipun sudah berusaha keras, ia tetap tidak bisa membuka toples itu. Pada akhirnya, Suelin hanya bisa minggir. Guci hitam itu terlalu aneh, pasti benda paling aneh yang pernah ditemuinya. Meskipun Suelin mundur selangkah, ia tetap menatap dingin ke arah Ruyan Liu dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku tidak bisa membuka toplesnya? Kurasa kau juga tidak bisa." Ruyan Liu tersenyum tipis sambil berjalan menuju toples itu. Ia berkata, "Hanya karena kamu tidak bisa membuka toples itu, bukan berarti aku juga tidak bisa." Kedua wanita itu selalu bertengkar setiap kali bertemu, entah itu di masa lalu, sekarang, atau di masa depan. Mereka tampak seperti musuh bebuyutan yang hanya bisa bekerja sama ketika King Feng dalam bahaya. Mereka akan bertengkar di waktu lain. Ruyan Liu tiba di depan guci hitam dan menyalurkan mantra abadi. Ia telah mengaktifkan garis keturunan abadi dan beberapa kekuatan super dari kehidupan masa lalunya. Teknik yang ia praktikkan disebut mantra es Raja Abadi, sebuah teknik yang sangat kuat. Ruyan Liu mengulurkan telapak tangannya ke atas toples hitam. Retakan muncul di ruang di bawah telapak tangannya karena ruang itu benar-benar beku akibat serangannya. Namun, tutup toples hitam itu tetap tidak bergerak. Bahkan teknik abadi miliknya pun tidak efektif. Wuss! Tiba-tiba, toples itu bersinar terang dan Ruyan Liu merasakan sensasi sakit saat telapak tangannya terpantul. Si anak anjing hitam mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Ia berkata, "Jangan buang-buang energimu. Ada hukum Dao surgawi yang ditetapkan pada toples hitam itu ketika toples hitam itu berisi cairan sumsum suci. Hanya orang yang ditakdirkan atau orang suci tingkat puncak yang bisa membuka toples hitam itu. Tidak ada cara bagi kita untuk membuka toples hitam itu dengan kekuatan kita." King Feng menghela napas dalam hati. Sayang sekali harta karun itu ada di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa membukanya. Ruyan Liu mencoba beberapa kali tetapi kecewa karena dia tetap tidak dapat membuka toples itu. Tak mau menyerah, ia pun meminta Meng Yaosu, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan bahkan tikus pemburu harta karun untuk mencoba membuka toples hitam itu. Namun, tak seorang pun berhasil membuka toples itu. Tepat ketika semua orang bingung harus berbuat apa, si apel kecil tiba-tiba berkata, "Ayah, coba saja. Mungkin aku bisa membuka toplesnya." Little Apple tampak sangat imut dengan pipinya yang kemerahan dan mata cerah yang bersinar seperti bintang di langit. Namun, kata-katanya membuat ekspresi semua orang menjadi aneh. Ruyan Liu berkata dengan senyum getir, "Nak, jangan minta ayahmu membukanya. Dia sudah mencoba berkali-kali, tapi tidak bisa membuka toplesnya. Ibu juga tidak bisa." Si apel kecil menggeleng, "Bu, ibu tidak dengar kata-kataku. Aku ingin membuka toples ini sendiri, tanpa bantuan siapapun." Ruyan Liu memutar bola matanya yang menawan seolah dia mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Terkadang Ruyan Liu bertanya-tanya apakah putrinya terlalu dewasa dan cerdas. Ia tampak mengerti segalanya dan bahkan bisa memanggil mereka, "Ibu," dan "Ayah," meskipun usianya baru 1 tahun. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apel kecil, jangan coba-coba. Aku khawatir pantulan di atas tutupnya akan melukaimu. Kita semua petarung tingkat Sein, tapi tidak bisa membuka tutupnya. Bagaimana mungkin kau bisa membukanya?" Si apel kecil mengerucutkan bibir merahnya. Ia kesal karena ayahnya tidak mempercayainya. Tikus pemburu harta karun tiba-tiba berkata, "Tuan, kita bisa membiarkan si apel kecil mencobanya." Alis Feng Qing berkerut saat kilatan kebingungan melintas di matanya. Ia berkata, dia tidak memiliki sedikit pun esensi vital di dalam tubuhnya.
Bagaimana jika dia diserang oleh kitab suci segel Sein di toples hitam itu saat menyentuhnya? Bagaimana mungkin anak biasa seperti dia bisa membuka toples itu jika kita tidak bisa? Tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, apel kecil bukan orang biasa. Ia memiliki garis keturunan abadi di pembuluh darahnya. Hanya saja garis keturunan itu tidak aktif karena usianya yang masih muda. Masa depannya tak terbatas begitu ia mulai mempraktikkan tekniknya. Lagi pula, guci hitam itu sedang mencari orang yang ditakdirkan untuknya." King Feng mengangguk setuju. Ia berkata, "Apel kecil, coba saja. Lihat apakah kau bisa membuka toplesnya." Petik 2. Bab 2105. Membersihkan kotoran dari tubuh. King Feng sangat memperhatikan kata-kata tikus pemburu harta karun. Lagi pula, dialah yang menemukan toples hitam dan cairan sumsum suci di dalamnya. Tikus pemburu harta karun cukup cakap, dan pendapatnya patut dipertimbangkan. Si apel kecil mengoceh riang dan meminta King Feng untuk membawanya ke atas toples hitam. Ia lalu mengulurkan telapak tangannya yang kecil. Telapak tangannya sangat kecil dan halus. Kulitnya selembut sutra, bagaikan batu giok murni. Ia menyentuh bagian atas toples hitam itu dengan lembut. Semua orang terkesima, tulisan suci ditutupnya terjalin dengan tangan mungilnya, membentuk kekuatan magis. Mata tikus pemburu harta karun dipenuhi kegembiraan. Ia berkata, "Tuan, ini hebat. Guci hitam dan kekuatan garis keturunan apel kecil sangat erat. Ini berarti guci hitam telah menerima apel kecil." Sesaat kemudian, bagian atas tutup toples itu terbuka dengan dorongan ringan dari telapak tangan Little Apple. Cairan kemasan pun terlihat di dalam toples. Cairan kemasan itu mengandung aroma kiroh yang kuat, yang dapat menyebabkan pori-pori seseorang terbuka karena senang hanya dengan sekali hirup. Memercikkan. Semua orang terperanjat ketika si apel kecil melompat dari pelukan King Feng ke dalam toples. Ekspresi wajah King Feng berubah saat melihatnya. Ia segera berkata, "Oh tidak, dia melompat ke dalam toples. Cepat keluarkan dia." Namun, tikus pemburu harta karun maju menghalangi jalannya. Ia berkata, "Guru, Anda tidak bisa pergi sekarang. Karena cairan sumsum suci telah menerima apel kecil, cairan itu akan membantunya membersihkan kotoran dari tubuhnya. Ini akan mempermudah jalannya sebagai seorang kultivator." Anak anjing hitam mengangguk setuju dengan kata-kata tikus pemburu harta karun. Ia berkata, "King Feng, tikus bodoh ini benar. Cairan sumsum suci telah menerima apel kecil, jadi aman baginya untuk melompat ke dalam cairan itu. Kita hanya perlu melindunginya dari samping. Baiklah semuanya, kita akan berjaga dari segala arah dan mencegah manusia atau binatang buas mendekat. Bunuh siapapun yang berani mendekat." Anak anjing hitam, ular pemakan langit, Suelin, Ruyan Liu, dan Meng Yaosu melindungi harta karun itu dari semua sisi untuk mencegah siapapun mendekat. King Feng berdiri di samping toples hitam dan mengamati apel kecil di dalamnya dengan saksama. Masih ada secercah kekhawatiran di matanya. Lagi pula, cairan sumsum suci terlalu kuat. Itu adalah cairan tingkat suci tingkat tinggi yang tak tertahankan bagi para kultivator biasa. Little Apple baru berusia 1 tahun. Kekuatan tubuh dan tulangnya masih sangat lemah. Bisakah dia benar-benar menoleransi cairan sumsum suci? Tubuh Little Apple terus bergerak dalam cairan seolah-olah dia sedang berenang. Cairan kemasan itu membentuk pusaran kemasan, yang melingkupi naskah jimat Dao Agung, yang terus-menerus melingkari tubuh Little Apple. Pada saat yang sama, beberapa kitab suci segel emas melewati otot-otot dan uratnya untuk membersihkan kotoran dari tubuhnya dan memperkuat kekuatan tubuhnya. Suara mendesing. Sejumlah besar kotoran hitam telah dibersihkan dari tubuh Little Apple. Kulitnya menjadi lebih halus, pipinya lebih kemerahan, dan matanya menjadi lebih cerah. Meskipun dia baru berusia 1 tahun, jelas bahwa dia akan menjadi wanita cantik luar biasa di masa depan. Si apel kecil memejamkan matanya dan bulu matanya yang panjang berkibar pelan karena senang. Setelah kotoran di tubuhnya dibersihkan, seluruh tubuhnya tampak seperti bayi emas. Cahaya kemasan memancar dari tubuhnya dan menghisap seluruh cairan di dalam toples. Gemuruh, gemuruh gelombang. Suara gemuruh keras terdengar dan menyebabkan getaran ke seluruh dunia. Lagi pula, cairan itu adalah cairan sumsum suci dan toplesnya adalah benda suci tingkat tinggi. Hanya orang seperti apel kecil yang memiliki garis keturunan abadi langka yang bisa menoleransi kekuatannya. Penggarap diri biasa akan hancur oleh kekuatan itu. King Feng melambaikan tangannya untuk membentuk kubah pelindung peredam bising di sekeliling toples hitam untuk mencegah energi tingkat Sein menyebar ke lingkungan sekitar dan menghancurkan bangunan di dekatnya. Jika bangunannya hancur, beberapa batu akan jatuh dari atas yang dapat memengaruhi Little Apple. King Feng terus memperhatikan putrinya. Ia masih khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Namun, King Feng menyadari bahwa putrinya tidak terluka. Sebaliknya, kondisinya membaik secara drastis, dan kulitnya tampak bercahaya indah.
Cairan sumsum suci semuanya diserap oleh Little Apple dan diintegrasikan ke dalam kumpulan kekuatannya sendiri. Meskipun Little Apple tampak baik-baik saja, King Feng masih khawatir. Lagi pula, cairan sumsum suci adalah kekuatan tingkat Saint dan dia belum pernah berlatih teknik apapun sebelumnya. Little Apple hanyalah manusia biasa. Tapi sekarang, dia telah menyerap kekuatan yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu. Mungkinkah ada efek sampingnya? King Feng berbalik dan berkata kepada tikus pemburu harta karun, cairan sumsum suci adalah cairan sumsum suci tingkat tinggi yang sangat langka. Apel kecil masih kecil. Apakah benar-benar baik baginya untuk membersihkan tubuhnya? Tikus pemburu harta karun berkata sambil menggelengkan kepala, tenang saja, Tuan. Tidak masalah. Kabarnya aku bisa menemukan semua harta karun yang ada. Aku juga tahu tentang penggunaan beberapa terapi berharga. Pembudidaya diri lain akan kesulitan, tetapi si apel kecil memiliki garis keturunan abadi. Dia pasti akan baik-baik saja. King Feng akhirnya merasa lebih baik saat melihat sikap percaya diri tikus pemburu harta karun. Ayah, sakit sekali. Tiba-tiba, si apel kecil menjerit kesakitan. Wajah King Feng memucat mengerikan, dan ia segera melihat ke arah toples hitam itu. Ia segera menyadari bahwa pipinya yang tadinya kemerahan kini memutih mengerikan. Bahkan ada sedikit darah di kulitnya. Jelas, ia kesakitan saat berjuang melawan cairan kemasan itu. Ekspresi wajah King Feng berubah saat ia melihat sekeliling dan bertanya, tikus pemburu harta karun, kau bilang tidak akan ada masalah. Apa yang terjadi sekarang? Bab 2106. Kembalian Little Apple. Ekspresi tikus pemburu harta karun berubah ketika mendengar tuduhan King Feng. Ia berkata, Tuan, jangan marah. Meskipun si apel kecil sedang kesakitan saat ini, rasa sakit itu baik untuknya. Tulang-tulangnya telah mengalami penempaan yang mendalam, organ-organnya akan menjadi yang berikutnya. Kilatan amarah muncul di mata King Feng saat ia menamparkan kepala tikus pemburu harta karun. Little Apple baru berusia 1 tahun. Organ-organnya sangat lemah. Apa kau ingin menyakitinya? Tikus pemburu harta karun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan, jika apel kecil dapat bertahan dalam rasa sakit, tubuhnya akan terlahir kembali. Dia akan mampu menjadi petarung tingkat abadi 100 kali lebih cepat daripada seorang kultivator biasa. Meskipun King Feng mengerti kata-kata tikus pemburu harta karun, ia tidak ingin putrinya menjalani proses yang begitu menyakitkan. Lagi pula, setiap ayah sangat menyayangi anaknya. Tikus pemburu harta karun, aku tahu proses ini sangat penting bagi si apel kecil. Aku hanya ingin meringankan rasa sakitnya, bagaimana caranya? Tikus pemburu harta karun merenung sejenak dan berkata, aku pernah mendengar sebuah metode. Rasa sakitnya hanya akan berkurang jika darah naga ditambahkan ke cairan sumsum suci. Tapi darahnya pasti darah dari naga dewa, yang sangat langka dan sulit diperoleh. King Feng hampir curiga bahwa tikus pemburu harta karun tahu bahwa dia memiliki darah naga di nadinya, atau mengapa dia memintanya untuk mendapatkan darah naga. Namun, sesaat kemudian, King Feng menggelengkan kepalanya dan membantah gagasan itu. Tikus pemburu harta karun adalah peliharaannya, jadi mustahil baginya untuk melawan King Feng. Terlebih lagi, orang itu jelas tidak tahu bahwa ia memiliki darah naga. Jika ia tahu, ia pasti sudah tunduk pada King Feng sejak lama. Lagi pula, naga dewa adalah nenek moyang semua binatang iblis. King Feng berkata dengan suara rendah, tikus pemburu harta karun, apa kau yakin darah naga dewa bisa meringankan rasa sakit si apel kecil? Aku akan menghancurkan jiwamu jika kau berani berbohong padaku. Tikus pemburu harta karun terkejut dan buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan, aku tidak akan pernah berbohong kepadamu. Setetes darah naga ilahi pun akan mampu menenangkan kekuatan liar di dalam cairan sumsum suci dan mengurangi rasa sakit si apel kecil. Darah itu juga akan meningkatkan atribut fisiknya lebih jauh lagi. King Feng mengangguk dan berjalan menuju toples hitam itu. Ia lalu menyayat jarinya dan meneteskan setetes darahnya ke dalam toples itu. Ekspresi tikus pemburu harta karun berubah ketika melihat pemandangan itu. Ia berkata, tidak, Tuan. Hanya darah naga yang bisa menolong. Darah manusia biasa hanya akan membahayakannya. Anak anjing hitam menimpali, tikus kecil, tidakkah kau tahu bahwa di pembuluh darah King Feng terdapat darah naga? Apa? Tuan punya darah naga? Tikus pemburu harta karun tercengang mendengar kata-kata anak anjing hitam, seolah-olah ia telah mendengar kata-kata paling tak masuk akal di planet ini. Kalau ada yang bisa membuat tikus pemburu harta karun tercengang, itu pasti darah naga. Naga dewa adalah binatang dewa terkuat di alam semesta. Mereka adalah pemimpin semua binatang iblis, dan darah mereka memiliki efek menekan pada semua binatang iblis. Tikus pemburu harta karun mengagumi naga dewa sejak zaman dahulu kala, mimpinya adalah mengikuti jejak naga dewa dan akhirnya berevolusi menjadi makhluk yang mirip dengan naga dewa. Tikus pemburu harta karun tidak menyangka tuannya memiliki darah naga. Ia berpikir, pantas saja aku tidak bisa melihat kekuatan tuan. Itu karena dia memiliki darah naga.
Tikus pemburu harta karun tidak tahu bahwa selain darah naga, King Feng juga memiliki garis darah pemakan yang sangat kuat dan mengguncang bumi. Setelah King Feng meneteskan setetes darah ke dalam cairan sumsum suci, cairan itu mulai menggelembung karena kekuatan dalam darah menyatu dengan cairan itu dan membentuk kekuatan kompleks berwarna putih. Kilatan cahaya putih itu melesat menuju tubuh Little Apple, langsung mengurangi rasa sakitnya dan memperbaiki luka-lukanya. Little Apple berjemur dengan nyaman di tengah cahaya putih dan berceloteh gembira. Ia merasakan kekuatannya terus bertumbuh. Kulitnya pun menjadi lebih halus, kencang, dan kuat, bagaikan boneka porselen. King Feng sangat senang melihat putrinya tidak lagi kesakitan. Ia tahu bahwa tikus pemburu harta karun mengatakan yang sebenarnya. Kerja bagus, tikus pemburu harta karun, puji King Feng. Kata-katanya membuat tikus pemburu harta karun sangat gembira. Tikus pemburu harta karun akhirnya menyadari bahwa King Feng pastilah sosok yang sangat kuat. Sekalipun King Feng bukan reinkarnasi Kaisar Langit, ia pastilah reinkarnasi seorang dewa. Ia bertekad untuk menjilat dan menyenangkan King Feng. Terlebih lagi, bahkan anak anjing hitam dan ular pemakan langit selalu berada di sisi King Feng, yang semakin membuktikan bahwa King Feng adalah orang yang luar biasa. Tikus pemburu harta karun berkata, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu guru. Ular pemakan langit berjalan ke sisi anak anjing hitam dan menggesekkan ekornya ke anak anjing hitam. Ia berkata, si hitam kecil, kau dengar itu? Dulu kau yang menjilati King Feng. Tapi tikus kecil itu sekarang merampas kesempatanmu untuk menyanjungnya. Anak anjing hitam mengulurkan cakarnya dan berkata, kau juga tidak berguna. Sedangkan tikus pemburu harta karun, aku akan mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran. Aku akan membiarkannya pergi untuk saat ini karena dia telah membantu King Feng. Ledakan-ledakan gelombang. Suara gemuruh keras muncul dari tubuh Little Apple. Terdengar jejak auman naga di dalamnya, serta jejak aturan Dao Surgawi dan kitab suci ketertiban. Dia tampak seperti kesayangan alam semesta dan dikelilingi oleh lampu warna-warni yang memiliki kehadiran yang mulia. Ledakan. Guci hitam itu tak mampu lagi menahan kekuatan liar yang dipancarkan Little Apple, sehingga meledak. Kepingan-kepingan liar itu tersebar ke sekeliling dan menghancurkan ruang di sekitarnya. Ekspresi wajah King Feng berubah saat melihat pemandangan itu. Ia segera menggunakan tubuh api penyucian fananya untuk membentuk kubah pelindung gelap yang mengelilingi pecahan-pecahan itu. King Feng jelas melihat bahwa toples itu adalah benda suci tingkat tinggi. Jika pecahannya mengenai mereka, pasti akan melukai Meng Yao Su, Ruyan Liu, dan yang lainnya. Untungnya, kekuatan King Feng kuat dan dia mampu menghentikan laju pecahan itu seketika. King Feng menyeka keringat dingin di dahinya dan mendesah lega. Bab 2107. Tubuh abadi. Mata King Feng menatap apel kecil dengan penuh sukacita. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya. Kekuatan itu begitu kuat dan mengandung cahaya warna-warni yang misterius. Cahaya warna-warni menyinari seluruh alam semesta. Semua orang di sekitarnya dapat merasakan kehadiran abadi di sekitarnya. Ruyan Liu bergegas dari kejauhan, ada semburat kebahagiaan di wajahnya. Ia mengulurkan tangan untuk menggendong si apel kecil. Lalu, ia mencium pipi si apel kecil. Putriku, kau sungguh hebat. Apakah kau membangkitkan kekuatan garis keturunan abadi? Kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Si apel kecil berkata dengan suara polos, Bu, aku merasa penuh kekuatan. Rasanya aku bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu kepalan tangan. Dia berbicara sambil melambaikan tangannya. Meskipun tinjunya sangat kecil, namun tinju itu membentuk kekuatan abadi berwarna-warni yang menghancurkan gunung suci iblis. Runtuh, gemuruh gelombang. Melihat banyak batu raksasa berjatuhan dari langit, King Feng tertegun. Ia segera menggunakan esensi vitalnya untuk membentuk perisai pelindung guna menangkal batu-batu raksasa itu dan mencegahnya jatuh menimpa mereka. Ruyan Liu dipenuhi kegembiraan. Ia berkata, putriku, kamu hebat. Kamu punya kekuatan yang luar biasa. Wajah King Feng juga dipenuhi kebahagiaan. Lagi pula, dia membawanya ke sini untuk meningkatkan kekuatannya. Little Apple adalah putrinya, tetapi dia terlalu lemah. King Feng takut musuh-musuhnya akan mengancam keselamatan Ruyan Liu dan Little Apple. Tapi sekarang, sepertinya keputusannya untuk datang ke sini sudah tepat. Semua orang mendapatkan banyak harta karun, dan cairan sumsum suci bahkan mengaktifkan garis keturunan Little Apple. Suelin berdiri tak jauh dari situ dengan wajah cemburu. Ia tidak iri pada Ruyan Liu, melainkan pada Little Apple. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa King Feng sangat menyayangi putrinya. Suelin juga ingin punya anak dengan King Feng. Ia berpikir dalam hati, ia akan punya beberapa anak dengan King Feng setelah mereka kembali. Anak-anaknya pasti lebih pintar daripada si apel kecil. Sekarang setelah upacara Little Apple selesai, semua orang bisa mulai memilih harta karun yang mereka inginkan. Kalian bisa meminta bantuan tikus pemburu harta karun untuk menemukan harta karun dan tekniknya.
Berkat bantuan tikus pemburu harta karun, semua orang menemukan harta karun yang cocok. Meskipun harta karun itu tersembunyi di sudut-sudut rahasia, atau bahkan di kompartemen tersembunyi, mereka tak bisa lolos dari tikus pemburu harta karun. Itu adalah kesayangan surga. Sekalipun harta karun itu tersembunyi dengan baik, ia tetap bisa menemukannya. Pada akhirnya, semua harta karun bawah tanah dibawa pergi oleh King Feng dan yang lainnya. Mereka mengambil semua yang mungkin berguna dan menyimpannya di dalam cincin interspatial mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakannya, mereka masih dapat memberikannya kepada orang lain atau menukarnya dengan batu roh. King Feng juga mendapatkan harta karun bernama roda langit pusaran, yang merupakan benda tingkat Sein menengah. King Feng dapat merasakan bahwa benda itu luar biasa karena jiwa tikus pemburu harta karun tersembunyi di dalamnya. King Feng bertanya kepada tikus pemburu harta karun bagaimana cara menggunakan roda itu, lalu tikus pemburu harta karun memberitahu King Feng bahwa ia hanya perlu menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan kitab suci di dalam roda itu guna mengendalikan serangan harta karun itu. Ayo pergi, kita sudah mengambil semua harta karun di sini. Sekarang waktunya pergi, kata King Feng sambil memimpin semua orang kembali ke puncak Gunung Suci Iblis. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan bertanya, sayang, kemana kita akan pergi selanjutnya? King Feng melihat ke arah bagian paling utara benua api merah dan berkata, kita akan pergi ke tanah terlarang tiga mata hantu Dao, tetapi kalian tidak bisa mengikutiku. Petik 2. Suelin bertanya dengan bingung, kenapa tidak? Kenapa kamu tidak mengizinkanku ikut? Aku ingin ikut. Ruyan Liu, Meng Yao Su, dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka juga ingin pergi bersama King Feng ke tanah terlarang tiga mata hantu Dao. Lagi pula, itu adalah salah satu dari tiga tanah terlarang di benua api merah, jadi mereka khawatir akan keselamatannya. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tanah terlarang Dao hantu bermata tiga berbeda dari dua tanah terlarang lainnya. Hantu-hantu di sana sangat jahat dan ahli dalam serangan roh. Meskipun kalian kuat, kekuatan jiwa kalian terlalu lemah. Jadi, kami tidak akan membawa kalian ke sana. Suelin dan wanita lainnya terdiam saat mendengar kata-kata King Feng. Mereka tahu bahwa King Feng berkata jujur. Kekuatan jiwa mereka terlalu lemah untuk melawan entitas yang kuat. Suelin lalu berkata, suamiku, tidak apa-apa kalau kau tidak membawa kami. Tapi anak anjing hitam dan ular pemakan langit harus ikut denganmu. Mereka adalah binatang buas yang kuat yang telah melampaui tingkat suci. Mereka akan mampu menahan serangan roh tingkat suci. King Feng mengangguk dan berkata, ya, aku akan membawa mereka, tapi aku akan membawa kalian kembali dulu. Petik 2. King Feng mendapatkan sebuah kapal roh dari cincin interspatialnya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, kapal itu perlahan membesar. King Feng berjalan ke sisi kapal roh dan menempatkan 18 batu roh di berbagai posisi. Ia meminta Suelin dan yang lainnya untuk naik ke kapal sebelum mengemudikan kapal menuju Lingyun. Tak lama kemudian, kapal itu tiba di istana Lingyun. King Feng menyapa Kaisar Lingyun dan meminta Suelin dan yang lainnya untuk tinggal sementara di istana. Anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan dirinya bersiap menuju tanah terlarang tiga mata Dao hantu. Ayah, hati-hati, kata si apel kecil sambil melambaikan tangan kecilnya. King Feng mengangguk dan berkata, jangan khawatir, apel kecil. Ayah adalah petarung terkuat. Petik 2. Kemudian, King Feng melambaikan tangan kepada yang lain sebelum memimpin anak anjing hitam dan ular pemakan langit menuju tanah terlarang tiga mata hantu Dao. Pada saat ini, King Feng telah menjadi penguasa benua api merah sehingga ia dapat mengendalikan langit dan daratan benua tersebut. Selain wilayah Kaisar Laut Darah dan tanah terlarang tiga mata hantu Dao, semua wilayah lainnya adalah milik King Feng. Selain itu, ia dapat menggunakan kekuatan seluruh benua. Kecepatan gerak King Feng sangat tinggi karena ia bisa bergerak bebas menembus kehampaan. Tak lama kemudian, ia tiba di tanah terlarang tiga mata Dao hantu. Bab 2108. Tanah terlarang Dao hantu bermata tiga. Tanah terlarang tiga mata hantu Dao adalah jurang tak terduga yang sangat besar, selebar beberapa ratus ribu kaki. Tak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya karena semua yang pergi ke sana telah mati. Tanah terlarang milik tiga mata hantu Dao berada di dasar jurang yang sangat dalam. Kabut hitam terus mengepul dari dasar jurang. Kabut hitam itu tampak seperti kepala hantu yang berderit tajam dan membuat semua orang merinding. Tikus pemburu harta karun berdiri di bahu King Feng dan menatap kabut hitam dengan hikmat. Tuan, kabut hitam di depan ini tidak sederhana. Aku bisa merasakan kehadiran mengerikan di dasar jurang yang dapat melahap energi spiritualku, kata tikus pemburu harta karun dengan ketakutan. Ini adalah tanah terlarang Dao hantu bermata tiga. Ini adalah salah satu dari tiga tanah terlarang di benua api merah dan dikenal karena kekuatan melahapnya. Sebagian besar petarung di dalamnya pasti setidaknya berada di tingkat Sein tingkat menengah. Tentu saja, mereka bisa melahap energi rohmu. Tikus pemburu harta karun memutar bola matanya mendengar kata-kata King Feng.
Ia terdiam mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa energi spiritualnya lemah, tetapi masih lebih kuat dari yang dikatakan oleh King Feng. Tikus pemburu harta karun berkata, "Tuan, aku jelas bukan tandingan orang suci hantu tingkat menengah. Tapi kau mungkin juga bukan tandingan mereka, kau bisa terluka jika kau jatuh ke jurang." King Feng menggelengkan kepalanya tetapi tidak menjelaskan. Tikus pemburu harta karun baru saja menjadi hewan peliharaan King Feng sehingga ia tidak mengetahui kekuatan King Feng. Kekuatan sejati King Feng terletak pada energi spiritualnya. Tentu saja, ini bukan berarti energi spiritualnya selalu kuat. Namun, ada dua harta karun yang luar biasa di lubuk hatinya. Yang pertama adalah batu giling hitam putih, sementara yang lainnya adalah jiwa naga api, keduanya adalah harta karun legendaris yang dapat menghancurkan segalanya. King Feng memandang ketiga binatang iblis di sampingnya dan berkata, "Ayo, kita turun. Ikuti aku baik-baik, jangan sampai tersesat." Petik 2. King Feng melangkah maju dan jatuh ke dalam jurang. Tepat saat ia memasuki jurang, kabut hitam di sekelilingnya menyerbu ke arahnya. Kabut hitam itu mengandung energi roh dalam jumlah yang mengerikan dan meledak ke arah King Feng dan yang lainnya seperti pusaran air. Mata King Feng berkilat dingin. Dia berkata, "Pergi." King Feng meludahkan singa sonik dari mulutnya. Singa sonik itu menyambar seperti kilat saat melesat menuju kabut hitam. Seketika, kabut hitam itu pun menghilang. Tikus pemburu harta karun tercengang melihatnya. Ia berkata, "Aku tidak menyangka guru telah menguasai kekuatan guntur. Sungguh dahsyat. Aku tidak akan khawatir jika aku tahu ini." Tikus pemburu harta karun tahu bahwa kabut hitam ini terbentuk dari jiwa-jiwa hantu jahat. Meskipun kuat, mereka sangat takut pada guntur dan api. King Feng terus berjalan lebih dalam. Ia menemukan bahwa kabut hitam dengan cepat berkumpul membentuk wujud tubuh manusia. Namun, tubuh-tubuh itu tidak nyata, melainkan terdiri dari jiwa-jiwa. Mayat-mayat itu tampak seperti hantu. Masing-masing memiliki lidah panjang, kuku tipis, gigi tajam, dan bersinar hijau seperti vampir. Jumlah mereka lebih dari 10.000, dan masing-masing sangat kuat. Mereka berkumpul dan menyerbu ke arah King Feng dan yang lainnya seperti banjir besar. Kata King Feng, "Kalian semua cari mati. Beraninya kalian menghalangi jalanku." "Alam Inferno," teriak King Feng sambil melepaskan alam Infernonya. Api besar terbentuk dalam radius 100 kaki di sekelilingnya. Api membakar dan menghancurkan udara hingga tak bersisa. Kabut hitam pun terbakar habis menjadi abu sebelum lenyap dari jagat raya. Tikus pemburu harta karun sekali lagi tercengang. Ia merasa tuannya begitu kuat. Tidak hanya menguasai petir, tetapi juga menguasai api. Ia benar-benar tak terkalahkan. Anak anjing hitam menendang tikus pemburu harta karun dengan kesal dan berkata, "Kenapa kau begitu terkejut? King Feng sangat kuat, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan." Tikus pemburu harta karun ingin melawan setelah ditendang tetapi ia hanya dapat menahan amarah di hatinya ketika melihat perilaku kejam anak anjing hitam. Ia tahu bahwa meskipun ia adalah hewan peliharaan King Feng, ia tetap lebih menghargai anak anjing hitam daripada dirinya sendiri. Setelah King Feng membunuh 100.000 hantu, dia terus berjalan maju. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, "Manusia, ini tanah terlarang," Dao hantu bermata tiga. "Cepat pergi atau aku akan membunuh kalian." Tikus pemburu harta karun, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit bergidik ketika mendengar suara dingin itu. Mereka bisa merasakan kekuatan di balik suara itu, yang pastilah orang yang berbicara adalah orang suci hantu tingkat rendah. Suasana dingin sangat membebani energi spiritual mereka. Hanya King Feng yang tampak tidak terpengaruh. Tingkat serangan ini tidak ada apa-apanya baginya. King Feng tersenyum tipis dan berkata, "Aku di sini hari ini untuk membunuh kalian. Kalian telah melakukan begitu banyak dosa, kalian telah membunuh ribuan orang di benua api merah dan menjebak jiwa mereka di sini. Seharusnya kalian sudah dibunuh sejak lama." Petik 2. "Manusia, Yang Mulia Jenderal Suci Hantu sedang berlatih di dasar jurang. Kau akan mati begitu dia keluar," kata suara dingin itu. Tikus pemburu harta karun menarik napas dingin. Awalnya ia mengira suara itu adalah penguasa tanah terlarang. Namun ternyata ia hanyalah seorang antek. Seorang antek begitu kuat, pemilik tanah terlarang pasti lebih kuat lagi. Tikus pemburu harta karun tidak ragu bahwa ia akan langsung dilahap oleh orang suci hantu jika mereka bertemu. Tikus pemburu harta karun menyusut ke belakang dan bersembunyi di dalam tubuh King Feng. King Feng marah dengan perilaku tikus pemburu harta karun. Ia menamparkan kepalanya dan berkata, "Pengecut, apa yang perlu ditakutkan? Aku di sini. Apa kau pikir mereka bisa membunuhmu?" Tikus pemburu harta karun berkata dengan sedih, "Tuan, aku hanyalah hantu spiritual yang lemah saat ini. Mereka bisa membunuhku dengan satu serangan jika mereka mau." Anak anjing hitam berkata, "King Feng, tikus pada dasarnya pengecut. Mustahil bagimu untuk membuatnya berani." Tikus pemburu harta karun langsung marah. Ia berkata, "Anak anjing hitam,
Apa yang kau katakan? Apa maksudmu aku pengecut? Aku hanya bersikap bijaksana. Aku hanyalah hantu spiritual saat ini. Apa kau ingin aku bunuh diri? Bab 2109. Orang suci hantu tingkat rendah. King Feng melambaikan tangannya untuk menghentikan pertengkaran kedua binatang iblis itu. Ia berkata, berhenti berkelahi, biarkan aku membunuh antek orang suci hantu bermata tiga ini dulu. Petik 2. Li Qingshan mengaktifkan kewaskitaannya, dan kilatan cahaya keemasan muncul. Seketika, ia melihat sosok orang suci hantu. Li Qingfeng dapat dengan jelas melihat bahwa orang suci hantu adalah orang suci tingkat rendah. Ia tidak terlalu kuat dan sama sekali bukan ancaman bagi Li Qingfeng. Angin sepoi-sepoi mengayunkan tinjunya ke depan dan menyebabkan ledakan di udara. Seketika, hantu-hantu di sekitarnya yang membentuk kabut hitam terlempar ke arah orang suci hantu tingkat rendah. Sang santo hantu tingkat rendah mengerutkan kening ketika merasakan kekuatan mengerikan di tinjunya. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan King Feng menyaingi kekuatan gurunya, santo hantu bermata tiga. Orang suci hantu tingkat rendah melambaikan telapak tangannya dan mengumpulkan pusaran air hitam raksasa yang terdiri dari hantu dan jiwa-jiwa hantu untuk menangkis tinju King Feng. Sayangnya, saat pusaran air itu bersentuhan dengan tinju King Feng, pusaran itu hancur menjadi jutaan keping. Tinju King Feng terus bergerak dan mendarat dengan keras di tubuh orang suci hantu tingkat rendah sebelum menghantam dadanya. Serangan Sein hantu kelas rendah sama sekali tidak berguna melawan King Feng. Tinjunya secara alami menekan kekuatannya. Orang suci hantu tingkat rendah menatap King Feng dengan ketakutan dan berkata, tinju neraka pencekik. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa tahu teknik ini? Sein hantu tingkat rendah dikultivasikan dari hantu dan arwah jahat dan tinju neraka pencekik merupakan hal yang paling ditakutinya setelah guntur dan api. Dalam legenda disebutkan bahwa tinju neraka pencekik dikembangkan oleh seorang dewa neraka pencekik yang pernah menggunakan tinjunya untuk menekan neraka. King Feng tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, mayat hidup sepertimu berani tidak menghormatiku. Tinju neraka pencekikku adalah musuh alami bagi makhluk sepertimu. Kalian semua akan mati hari ini. Petik 2. Sekali lagi, King Feng mengayunkan tinjunya yang berkilauan dengan kitab suci neraka. Tanda-tanda seperti kecebong pada kitab suci itu terus menyebar, membentuk cahaya hitam yang menyelimuti seluruh jurang. Semua hantu, bahkan orang suci hantu kelas rendah, bergidik ketakutan saat bersentuhan dengan kitab suci. Mereka seperti tikus yang melihat kucing. Angin sepoi-sepoi menghantamkan tinjunya ke depan untuk melancarkan serangan ketujuh, tinju neraka mencekik. Kekuatan tinjunya langsung menyebabkan retakan di langit. Tinju itu meninggalkan kehampaan dimanapun ia lewat, bahkan tubuh orang suci hantu kelas rendah pun terbelah menjadi dua. Karena tubuh orang suci hantu tingkat rendah terbuat dari jiwa dan hantu, tubuhnya mulai berkumpul kembali pada saat berikutnya. Orang suci hantu kelas rendah tertawa terbahak-bahak dan berkata, meskipun kau berlatih tinju neraka pencekik, kau belum mempelajari semua serangannya, jadi kau tetap tidak bisa membunuhku. Lagi pula, aku adalah orang suci hantu kelas rendah. King Feng tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengejek, benarkah? Kalau begitu aku akan menggunakan apiku untuk membakarmu sampai mati. Petik 2. King Feng mulai memanfaatkan api emas di dalam tubuhnya untuk membentuk api emas di ujung jarinya. Api emas mengandung suhu mengerikan yang mencapai 15.000 derajat Celcius. Hantu-hantu di sekitarnya langsung terbakar habis begitu api muncul. Hantu-hantu lainnya juga segera mundur seolah-olah mereka telah melihat musuh mereka. King Feng dengan santai mengarahkan jarinya ke arah orang suci hantu tingkat rendah dan api emas terbang ke arahnya. Orang suci hantu tingkat rendah berteriak ketakutan saat melihatnya. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan api emas, jauh lebih kuat daripada api sebelumnya yang digunakan oleh King Feng. Orang suci hantu tingkat rendah berbalik untuk lari, tetapi api emas terlalu cepat. Seketika, api itu sudah ada di hadapannya dan melesat ke dadanya sebelum membakar tubuhnya. Ah! Jeritan memilukan dari Roh Kudus kelas rendah bergema di dalam jurang. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya terbakar menjadi abu oleh api emas. Tikus pemburu harta karun menatap dingin ke arah King Feng. Ia adalah hantu spiritual, jadi ketakutan terbesarnya adalah api emas. Tikus pemburu harta karun tidak ragu bahwa ia akan terbakar habis jika satu api emas menyentuh tubuhnya. Tuannya terlalu kuat, ia tidak hanya memiliki kekuatan guntur dan api, ia juga mewarisi teknik-teknik santo emas. King Feng tersenyum tipis dan berkata, ayo terus berjalan. Ini terlalu mudah. Tikus pemburu harta karun memutar bola matanya tanpa berkata-kata. Tanah terlarang dao hantu bermata tiga sungguh menakutkan bagi siapapun yang melangkah masuk ke dalamnya. Banyak yang datang ke sini dibunuh oleh mayat hidup dan tidak pernah berhasil keluar dari tempat itu, tetapi King Feng berkata bahwa makhluk-makhluk itu terlalu lemah dan tidak dapat ditantang. Tuan, pelan-pelan. Aku akan mengikutimu, kata tikus pemburu harta karun sambil buru-buru mengikuti di belakang King Feng yang sedang bergerak cepat.
Sekalipun tikus pemburu harta karun dapat menemukan semua harta karun di alam semesta, ia tidak berdaya. Hal ini terutama terjadi setelah tubuhnya terluka. Ia hanya memiliki energi spiritual yang tersisa, sehingga sangat lemah. Bahkan orang suci hantu tingkat rendah pun dapat membunuhnya dengan mudah. Karena itu, ia harus mengikuti King Feng dari dekat. King Feng berjalan menuju kedalaman jurang. Ia membunuh hantu, raja hantu, atau orang suci hantu yang menghalangi jalannya. Setelah beberapa saat, akhirnya ia merasakan kakinya menginjak tanah. Tanahnya gelap gulita, dengan cairan hitam mengalir di atasnya. Kabut hitam juga mengepul dari tanah. Orang bisa mendengar jeritan seperti hantu yang datang dari kabut. Di antara kabut hitam, seseorang dapat melihat wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu terdiri dari hantu-hantu yang ditinggalkan oleh para pejuang Sein yang kuat di era kuno alam semesta. Ekspresi Black Puppy berubah ketika melihat pemandangan itu. Oh tidak, King Feng, Sein hantu bermata tiga telah mengumpulkan jiwa dari begitu banyak petarung tingkat Sein. Dia pasti sedang mengolah jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Kita tidak bisa membiarkannya menjadi Sein hantu tingkat atas atau keadaan akan menjadi sulit. Alis Feng King berkerut, dan ekspresinya berubah serius. Feng King tidak takut pada Sein hantu tingkat menengah, tetapi situasinya akan menjadi rumit jika ia harus melawan Sein hantu tingkat atas. Dia berkata, ayo pergi. Orang suci hantu kelas rendah bilang orang suci hantu bermata tiga akan segera naik ke kelas atas. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Bab 2110. Susunan pertempuran hantu langit. King Feng baru saja melangkah maju, tetapi ekspresinya berubah ketika dia melihat perubahan di tanah di depannya. Meski ia tak bergerak, tanah di sekitarnya bergerak ke segala arah. Cairan hitam menyembur keluar terus-menerus dari tanah dengan mengancam. King Feng mengerutkan kening saat menatap lumpur dan cairan hitam di hadapannya. Ekspresinya berubah serius ketika ia menyadari bahwa lumpur dan cairan itu mengandung kekuatan gelap yang mengancam. Wus! Tikus pemburu harta karun begitu ketakutan hingga ia melompat dan bersembunyi di belakang King Feng. Ia bisa merasakan bahwa cairan hitam itu akan berbahaya bagi tubuh bayangannya. Anak anjing hitam melirik tikus pemburu harta karun dengan jijik dan berkata, kau pengecut seperti tikus, kau lari ketakutan setiap kali ada masalah. Tikus pemburu harta karun mengabaikan anak anjing hitam. Di matanya, tempat teraman adalah di belakang King Feng. Kata King Feng, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tetaplah di belakangku. Lumpur dan cairan hitam itu luar biasa dan dikendalikan oleh suatu kekuatan misterius. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mengangguk setuju. Meskipun mereka adalah orang suci iblis, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan kekuatan ini, terutama karena energi mana adalah kelemahan mereka. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit bergegas bergerak ke belakang King Feng. Pertama-tama, ia menggunakan esensi vital di dalam tubuhnya, lalu melesatkan kilatan cahaya hitam ke suatu titik di depannya. Cahaya hitam itu menembus udara dan melesat menuju tanah dan cairan hitam. Namun begitu cahaya itu menyentuh tanah dan cairan hitam, cahaya itu langsung terpantul dan pecah berkeping-keping. King Feng mengerutkan kening dan berpikir dalam hatinya, seperti yang kuduga, lumpur dan cairan hitam itu mengandung kekuatan khusus yang dapat menghancurkan seranganku. Wus-wus-wus gelombang. Lumpur dan cairan hitam terus berputar di tanah dengan kecepatan yang semakin tinggi di sekitar tubuh King Feng. Pada saat yang sama, kabut hitam yang sangat tebal mulai terbentuk di sekitar tubuh King Feng. Kabut hitam itu berisi banyak wajah hantu yang semuanya adalah roh-roh jahat yang berteriak histeris pada King Feng. Suara kaisar malam kegelapan bergema di benak King Feng, anak muda, ini adalah formasi pertempuran hantu langit yang kuat milik seorang Sein hantu. Berhati-hatilah, itu akan melukai jiwamu jika kau tidak hati-hati. King Feng mengangguk dan juga mengingatkan anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun tentang kemungkinan serangan spiritual. Pada saat yang sama, King Feng menyemburkan ledakan energi emas untuk merobek kabut hitam. Sayangnya, energi emas juga hancur ketika bersentuhan dengan kabut hitam. Kabut hitam itu tampaknya mengandung semacam kekuatan dari neraka yang dapat menghancurkan segalanya. Suara mendesing gelombang. Tiba-tiba, sejumlah besar ledakan sonik muncul dari lumpur dan cairan hitam, semuanya terbentuk dari kekuatan jiwa. Ledakan sonik membentuk wajah-wajah hantu yang bergerak secepat kilat menuju pikiran King Feng. Dalam sekejap, mereka tiba tepat di hadapannya. Angin sepoi-sepoi terkejut melihatnya. Kecepatan serangan sonik itu begitu cepat sehingga ia tidak sempat bereaksi. Ia buru-buru membuka mulutnya untuk menggunakan auman singa Sonic Thunder dan Lightning. Singa Sonic itu berderak dengan kilatan petir saat bertabrakan dengan kabut hitam dengan suara dentuman keras, menyebabkan ledakan di seluruh ruangan. Pada saat berikutnya, singa milik King Feng dan wajah hantu dalam kabut hitam keduanya lenyap dari keberadaan. King Feng menghela napas lega. Untungnya, ia menguasai auman singa dan memiliki kekuatan guntur.
Serangan roh biasa takkan mampu menandingi hantu-hantu di dalam kabut hitam. Tepat saat King Feng hendak beristirahat, sejumlah besar hantu sonik muncul dari barisan pertempuran hantu langit sekali lagi. Ini semua adalah naskah segel dari neraka yang mengandung kekuatan mengerikan. Naskah-naskah ini sangat berbeda dari tubuh api penyucian fana yang digunakan oleh King Feng sebelumnya, dan semuanya mengandung energi spiritual yang mengerikan. Tubuh fana api penyucian milik King Feng adalah serangan fisik, sedangkan serangan yang mengalir keluar dari kabut hitam adalah serangan sonik. Serangan sonik tersebut menyerbu pikiran King Feng. Ekspresi wajah King Feng berubah dan ia bergumam dalam hati, arai pertempuran hantu langit ini sungguh merepotkan. Ia bisa melepaskan serangan sonik tanpa batas, sementara energi spiritualku terbatas. Angin sepoi-sepoi membuka mulutnya sekali lagi untuk melepaskan singa petir. Serangan sonik petir berderak saat melesat ke arah hantu sonik. Namun dengan cepat, sejumlah besar hantu sonik muncul sekali lagi dari barisan pertempuran hantu langit, mengepung King Feng dan menerjang ke kedalaman pikiran King Feng dari segala arah. Mata King Feng berkilat dingin dan sekali lagi dia menggunakan guntur sonik dan singa petirnya untuk menghancurkan hantu sonik. Sayangnya, mereka berada di dunia jurang dan terjebak dalam arai pertempuran hantu langit. Meskipun energi spiritual dan serangannya kuat, kekuatannya masih terbatas. Setelah 30 menit, King Feng mulai merasa lelah dan wajahnya sedikit pucat, energi spiritualnya hampir terkuras. Kaisar Malam Gelap berkata dalam hati, "Anak muda, berhentilah menggunakan energi spiritualmu. Jika energi spiritualmu terkuras, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terhindarkan. Kau bisa menggunakan batu giling hitam putihmu untuk melahap hantu-hantu sonik ini, hantu-hantu ini akan menjadi santapan lezat untuk batu gilingmu." King Feng mengangguk dan mengikuti instruksi Kaisar Malam Kegelapan, ia mulai memanggil batu giling hitam putih di kedalaman pikirannya. Batu giling hitam putih sebelumnya telah melahap sejumlah besar energi roh dan sedang dalam hibernasi, ia hanya terbangun setelah King Feng menggunakan teknik komunikasi yang diajarkan jiwa naga api kepadanya. Ketika batu giling hitam putih muncul di kedalaman pikiran King Feng, ia gembira menemukan hantu sonik di sekitarnya. Tubuhnya yang hitam dan putih bergetar terus-menerus ketika melihat hantu sonik yang merupakan sumber makanan besar bagi tubuhnya. Batu giling hitam putih terbang keluar dari kedalaman pikiran King Feng, membentuk dua kilatan cahaya hitam dan putih yang melesat ke depan dan mengelilingi hantu sonik. Para hantu sonik menjerit kesakitan ketika mereka melihat Black White Millstone. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu musuh alami mereka, sebuah harta karun yang dapat melahap segala bentuk kekuatan jiwa. Hantu-hantu itu menjerit ketakutan sebelum berbalik untuk melarikan diri. Namun Black White Millstone telah mengepung dan menjebak mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.